Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita, penguasa alam semesta ini yang telah menghidupkan kita, menciptakan kita, ya, yang telah berikan kita berbagai macam kenikmatan dan karunia. Kemudian juga salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang itu diambil dari judul disertasi saya, yaitu naqdu istidlalat du'at ta'adudiyah ad-diniyah bin nusus syar'iyyah, yang artinya membantah pendalilan dai-dai ta'adudiyah ad-diniyah, itu dai-dai pluralisme, ya. Jangan salah dengar ya, ta'adud di sini bukan ta'adud poligami ya, tapi ta'adudiyah diniyah, maksudnya pluralisme, ya, yang mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mendukung kekufuran yang mereka dengung-dengungkan dan mereka propagandakan, ya. Tentunya disertasi yang saya tulis panjang, tidak mungkin untuk kita bahas pada kesempatan kali ini secara keseluruhan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan garis-garis besarnya agar kita tahu betapa besar bahayanya pemikiran pluralisme, ya. Dan pemikiran tersebut benar-benar dikembangkan di tanah air kita. Dan banyak tokoh-tokohnya, sampai-sampai ada sebuah buku yang berjudul 50 tokoh, ya, dai-dai yang menyeru kepada liberalisme, pluralisme dan semisalnya. 50 tokoh. Kalau kita buka buku tersebut, kita dapati ternyata benar-benar mereka adalah tokoh-tokoh, orang-orang terkenal di tanah air kita yang memiliki kedudukan, memiliki pengaruh, bahkan rektor dan macam-macamnya. Bahkan digelari sebagai sebagai guru bangsa lah, macam-macam lah. Ini perkara bukan perkara yang ringan. Pembahasan tentang pluralisme maka bisa ditinjau dari dua sisi, ya. Jika yang dimaksud dengan pluralisme artinya keragaman, heterogennya orang-orang yang beragama yang tinggal di tanah air, jika ditinjau dari hal tersebut, maka memang negara kita negara pluralisme, karena di negara kita memang diakui beberapa agama. Kalau tidak salah 5 agama, ya. 5 atau 6? 6 ya. Apa saja 6? Saya juga lupa. Islam, jelas Islam, Kristen, Protestan, Katolik bagi 2. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, terus yang terakhir Konghucu. Ini baru apa sudah lama? Tahun berapa diakui? Oh, zaman Gus Dur, ya. Sekarang 6 ya. Sekarang 6 ya. Kalau maksudnya pluralisme, kita mengakui negara kita negara pluralisme dari sisi ini, kemudian dituntut dengan adanya pluralisme, maka kita menjunjung adanya toleransi, masing-masing agama silakan beribadah dengan keyakinannya tanpa harus mengganggu agama yang lain, maka ini tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah. Saya sering sampaikan kondisi seperti ini mirip dengan awal kondisi Nabi SAW tatkala datang ke kota Madinah. Di awal Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati masyarakatnya pluralis. Di kota Madinah waktu itu masih dikenal dengan Yathrib, ada sekelompok kaum muslimin yang dikenal dengan kaum Ansor. Suku Aus, suku Khazraj bersatu, jadilah mereka sebagai kaum Ansor. Kemudian juga ada suku Arab yang masih musyrikin, ya. Di antaranya dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dia masuk Islam jadi orang munafik. Awalnya dia belum masuk Islam. Awalnya dia masih apa? Musyrikin bersama pengikutnya. Jadi 2 kelompok kaum muslimin, kelompok kaum musyrikin, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah yang diwakili oleh 3 suku besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sehingga secara global
kota Madinah waktu dimasuki oleh Nabi SAW di awal kali adalah kota yang pluralis. Ada 3 majmu' atau 3 masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW membuat suatu piagam namanya Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, yang intinya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalam hadis-hadis yang lemah tentang poin-poin dari piagam tersebut. Di antaranya ketiga elemen dari kota Madinah ini ya harus bekerja sama kalau ada musuh yang datang dari luar. Kalau ada musuh yang datang dari luar, maka mereka bekerja sama untuk membela negeri kota Madinah dan ditandatangani oleh kaum muslimin, kaum musyrikin dan juga orang-orang Yahudi, terkhususnya orang Yahudi. Maka berjalanlah awal pemerintahan di kota Madinah dalam kondisi mirip dengan pluralis ya. Dan Rasulullah SAW membiarkan orang Yahudi beribadah sebagaimana cara ibadah mereka, namun Rasulullah SAW tetap mendakwahi mereka agar mereka masuk dalam apa? Islam. Ya. Rasulullah SAW tetap mendakwahi orang musyrikin agar mereka masuk dalam Islam. Sementara peraturan berjalan, dakwah tetap juga apa? Berjalan. Namun akhirnya terjadilah pengkhianatan, orang Yahudi melakukan pengkhianatan berulang-ulang sehingga akhirnya mereka pun harus terusir akibat ulah mereka sendiri, sedikit demi sedikit akhirnya mereka pun terusir seluruhnya dari kota Madinah. Pembahasan kita bukan pada sisi yang pertama ini. Adapun kalau sisi kehidupan bermasyarakat, kemudian saling beragam agama, menghormati satu dengan yang lain, ini tidak jadi masalah ya. Yang kita bahas bukan ini. Tesis atau disertasi yang saya tulis bukan pada poin ini, tapi pada poin yang lain, yaitu pluralis dari sisi bahwasanya meyakini semua agama itu benar, bahwasanya semua agama mengantarkan kepada surga. Ini yang dinyatakan atau diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya pemahaman pluralisme yang menyatakan semua agama sama dan semuanya akan masuk surga, dan bahwasanya di surga sana bukan cuma ada surga Islam aja, ada surga Yahudi, ada surga Nasrani, ada surga Buddha, surga Konghucu ya. Katanya surga kan luas, ngapain dimonopoli sama orang Islam ya. Jadi nanti di sana banyak surga ya, bisa saling kunjung-kunjungan ya. Ada mahogani, ada apa? Kira-kira begitulah ya. Ada Raffles dekat-dekatan, mungkin bisa saling apa? Kunjung-kunjungan. Ini keyakinan seperti ini yang diingkari oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena yang benar cuma agama Islam. Agama Islam adalah agama kesyirikan, agama penyembahan terhadap makhluk. Yang menyeru kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta cuma agama Islam. Inilah yang saya bahas dalam disertasi saya. Dan ini pemikiran sangat berbahaya. Bahkan bukan cuma haram, kekufuran. Ya. Kalau lafal yang digunakan oleh MUI masih baik, masih dikatakan haramnya pemikiran pluralisme. Sebenarnya kurang kenceng. Harusnya apa? Kekufuran. Ini adalah apa? Kekufuran. Ini adalah kekufuran, bukan sekedar haram. Haram bertingkat-tingkat. Yang paling parah diantaranya artinya kekufuran. Dan inilah kekufuran. Kita toleransi menghormati agama yang lain, tapi tidak boleh kebablasan. Toleransi ada batasannya, dan ini juga diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia tatkala muncul fatwa dilarangnya ikut serta dalam acara keagamaan agama yang lain, Natalan dan yang lainnya. MUI alhamdulillah tegas dalam hal ini ya. Ini toleransi kebablasan. Kita menghormati mereka bukan berarti kemudian kita ikut mereka, ikut acara mereka, ikut Natalan sama mereka, ikut keyakinan mereka. Ini tidak dibenarkan. Sampai-sampai saking kebablasan sampai meyakini bahwa agama mereka juga benar. Inilah yang diserukan oleh dai-dai pluralisme, bahwa semua agama itu benar, semua agama mengantarkan kepada surga. Ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bahas pembahasan ini dimulai dari sejarah munculnya pluralisme, sejarah munculnya pluralisme. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pemikiran pluralisme, semua agama itu benar, semua agama mengantarkan kepada surga, itu pemikiran yang baru dalam Islam. Kita nggak pernah dengar hal ini sebelumnya. Saya ingat waktu saya masih kecil nggak pernah dengar ada pemikiran seperti ini. Apalagi antum yang sudah tua-tua itu. Pernah dengar dulu waktu masih kecil? Antum yang rambutnya sudah pada putih semua. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Pernah dengar pemikiran seperti ini?
Nggak ada kan? Dulu kita sejak kecil tahu yang benar cuma Islam. Selain Islam neraka, itu yang kita yakini sejak dahulu. Kita yakini dari nenek moyang kita, orang tua kita. Makanya munculnya pemikiran ini adalah baru. Dan ternyata dia bukan hal baru bagi Islam saja, bahkan hal baru bagi seluruh agama. Asalnya semua agama meyakini mereka yang paling benar. Jadi ada namanya teori eksklusivisme ya. Eksklusivisme itu eksklusif, masing-masing merasa dirinya eksklusif, merasa dia yang paling benar. Kemudian bertentangan namanya inklusivisme yang merasa bahwasanya terbuka, semua orang boleh benar, dan inklusivisme mirip dengan pluralisme. Yaitu semuanya benar. Namun asalnya setiap agama memiliki keyakinan eksklusivisme, bahwasanya kami yang paling benar, yang lain tidak benar. Dan ini dari dulu seperti itu. Dari dulu seperti apa? Orang Nasrani sekarang mengatakan Islam masuk surga? Enggak, orang Nasrani merasa kalau mau selamat harus lewat Nabi Isa. Harus menyembah siapa? Nabi Isa. Orang Buddha apa merasa bahwasanya orang Islam masuk surga? Jawabannya tidak. Kalau orang Islam masuk surga, ngapain mereka bunuh orang Islam di Myanmar? Ya. Apalagi kalau untuk bicara tentang Yahudi, Yahudi lebih eksklusivisme lagi, sangat eksklusif. Tidak boleh suku lain masuk ke Yahudi, agama mereka agama yang sangat eksklusif. Mereka meyakini yang masuk surga cuma mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana pernyataan-pernyataan mereka. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannal mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang Yahudi, kalau kalian menyangka bahwasanya surga itu hanya milik kalian, kalian pasti masuk surga, maka minta mati aja. Jadi logika yang sangat benar. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Hanya orang bodoh yang ingin hidup lama-lama sementara dia tahu dia masuk surga. Iya, bodoh atau tidak? Bodoh, udah tahu di surga nikmat begitu banyak, ngapain nanti lama-lama di dunia? Minta mati. Mereka tidak mau minta mati. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, kepada orang Yahudi, kalau kalian menyangka bahwasanya hanya kalian adalah wali-wali Allah, maka minta mati aja. Ngapain hidup lama-lama? Wala yatamannahu abadan. Kata Allah, selamanya mereka tidak bakalan minta mati, dan bahkan mereka sangat takut mati. Bahkan mereka sangat takut mati. Jadi akidah mereka tidak konsisten dengan pengamalan mereka. Harusnya nekat mati kalau tahu pasti masuk surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal seluruh agama adalah eksklusivisme. Apa artinya? Jadi merasa paling benar. Ini asal seluruh agama. Sampai sekarang itu berlaku. Sampai sekarang itu berlaku. Ya, Nasrani meyakini hanya Nasrani yang masuk surga. Makanya terjadi dialog di antara pemilik agama dan yang lainnya, ya, terjadi dialog. Masing-masing paling benar, dan mereka juga berdakwah. Ya. Mereka dikenal kristenisasi, sementara islamisasi belum jalan-jalan, ya, cuma sedikit. Ya. Sementara kristenisasi dakwahnya dengan luar biasa, dengan biaya luar biasa dari luar negeri. Ya. Nah, kalau mereka meyakini semua agama benar, ngapain kristenisasi? Mereka melakukan kristenisasi karena mereka yakin yang paling benar cuma apa? Kristen. Kecuali Yahudi tidak perlu Yahudinisasi, karena dia nggak butuh yang lain. Ya kita aja mau surga, yang nggak perlu, ngapain penuh-penuhin surga? Kita aja mau surga. Manusia seluruhnya diciptakan untuk melayani kita. Ya, tapi kalau kristenisasi ada, karena mereka meyakini agama Kristen juga agama internasional, ya. Tidak terbatas pada suku, ya. Tidak terbatas pada ras dan suku. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian muncul yang namanya pluralisme. Ini baru. Muncul pertama kali di mana? Sebagian ulama mengatakan Yahudi nggak mungkin ada pluralisme. Tapi muncul pertama kali benih-benihnya di orang-orang Kristen. Ya. Orang Kristen sampai keluar fatwa dari Baba Vatikan, ya. Saya nukil juga dalam disertasi saya yang mengisyaratkan bahwasanya kebenaran bukan cuma di pihak gereja, tapi di luar gereja juga ada kebenaran. Ini benih-benih saja, ya. Benih-benih. Jadi dahulu kekuasaan semua dipegang oleh pihak gereja, sehingga timbullah orang-orang yang protes, yang kemudian tidak sejalan dengan aturan-aturan gereja, sehingga akhirnya terpaksa keluar fatwa bahwasanya kebenaran tidak terbatas hanya pada dalam gereja, tapi di luar gereja juga ada kebenaran. Ya, benih-benih ini mulai muncul dari orang-orang Kristen. Adapun Islam, pluralisme ini sangat muncul belakangan.
Ya. Sangat muncul belakangan. Abad 20 ini baru muncul namanya pluralisme. Dan kita bahas secara khusus tanah air kita kapan munculnya? Munculnya baru-baru aja. Tidak. Saya rasa umurnya belum 15 tahun, masih baru-baru aja. 15 atau 20 tahun aja. Masih baru-baru aja, 20, 25 tahun, belum sampai 150 tahun enggak. Ini baru muncul. Kapan munculnya? Tatkala sebagian pemuda dikirim ke luar negeri untuk belajar agama di luar negeri. Luar negeri sini maksudnya negara-negara kafir. Bukan di Timur Tengah, bukan di Mesir, bukan di Arab Saudi, bukan di negara Islam, tapi belajar agama di negara-negara kafir. Mulailah dikirim. Dia belajar di mana? Kalau nggak salah di McGill, saya juga agak lupa ya. McGill itu di mana? Di dekat Cibubur, bukan? Di Kanada ya? Kanada ya, belajar. Belajar apa? Belajar agama Islam, belajarnya sama orang kafir. Belajarnya sama orang kafir. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua, anak muda zaman sekarang ya. Kemudian dia punya buku 2 jilid, judulnya kecil-kecil, judulnya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dan ini buku kalau tidak salah dulu jadi bahan di seluruh universitas Islam ya di tanah air. Di jilid pertama disebutkan bahwasanya agama yang beragama monoteisme, bertauhid bukan cuma Islam. Ada agama tauhid selain Islam seperti Nasrani, Yahudi. Kata dia juga agama bertauhid. Sementara dalam Al-Quran disebut agama apa? Kesyirikan. Bahkan dia juga menyatakan bahwasanya bukan cuma Yahudi, Nasrani yang bertauhid, bahkan Hindu juga bertauhid. Nah, ini bahaya kalau Hindu bertauhid ya. Nasrani, Yahudi bertauhid ya. Dia belum mengatakan seluruh agama masuk surga, enggak. Belum berani zaman-zaman tersebut. Zaman-zaman tersebut belum berani, tidak sevulgar sekarang. Tapi masih dia letakkan batu pertama yang sangat berbahaya. Bahwasanya agama tauhid bukan cuma agama Islam. Dan akhirnya diikuti oleh Abdul Muqsid Ghazali dalam disertasinya yang judulnya Argumen Pluralisme. Argumen Pluralisme. Yang dia ikut menyatakan Yahudi dan Nasrani juga beragama tauhid ya. Dan ini saya bantah dalam disertasi saya. Ini awal pemikiran yang berbahaya. Ya. Kemudian berangkatlah yang lain-lain, berangkat ke luar negeri, belajar di Amerika kah atau di Kanada kah atau di Belanda kah atau di mana, belajar tentang Islam, belajar sama orang-orang kafir. Jadi mereka ingin pulang membawa pembaharuan, ingin mengajak umat Islam masuk dalam surga. Caranya gimana? Belajar agama sama orang kafir. Dan ini tidak logis. Ente belajar Islam sama orang kafir yang masuk neraka jahanam, kemudian ngajak kita masuk surga. Gimana caranya? Paham? Belajar Islam sama orang kafir, sementara guru-guru ente di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Kemudian pulang ke tanah air ingin ngajak kita masuk surga dengan ilmunya orang-orang kekal dalam neraka. Gimana ceritanya? Ente kalau ingin belajar Islam, belajar sama orang Islam yang benar. Belajar bukan sama orang kafir. Orang kafir tidak percaya sama Islam, ngapain ente belajar Islam dari dia? Oleh karenanya proyek ini benar-benar didukung sama orang kafir. Karena potensial kerusakan, potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh dai-dai pluralisme sangat hebat. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dai-dai yang berKTP kafir. Nggak bisa. Orang kafir kalau bicara Islam orang tidak mau dengar. Tapi kalau yang bicara tentang Islam, orang Islam sendiri, apalagi bergelar doktor, profesor, ya, nah ini bikin heboh. Karena ini mereka juga doktor, ini juga ahli filsafat, ini ahli agama, bicara bahwasanya semua agama masuk surga. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh kerusakan, potensi kerusakan yang dilakukan oleh orang dai-dai pluralisme lebih hebat daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang kafir dari luar. Karena kerusakannya dari dalam, di dalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dakwah mereka didukung, ya, kemudian pendanaan luar biasa untuk mendukung proyek-proyek mereka. Jadi ini awal bahwasanya pluralisme itu muncul belakangan dalam seluruh agama, terlebih lagi Islam. Sekarang anehnya dakwah pluralisme ini larisnya di kalangan kaum muslimin. Di kalangan Nasrani kurang begitu laris. Laris ya. Makanya aneh ya. Seharusnya kan pluralisme bukan cuma di kalangan kaum muslimin aja.
Kalau itu benar harusnya dilariskan juga di kalangan Nasrani. Tapi ternyata tidak. Kalau kita perhatikan dakwah pluralisme ini yang larisnya di tanah air, di kaum muslimin saja, di antara kaum muslim. Timbul dai pluralisme. Dai kafir pluralisme mana ada? Kita tidak pernah dengar. Yang kita dengar dai pluralisme semuanya KTP-nya apa? Islam. Itu repotnya di situ. KTP-nya Islam. Sementara di agama-agama lain tidak kita dengar seperti ini. Tetap pada pemahaman mereka eksklusivisme, bahwasanya masing-masing merasa paling benar. Nah, dakwah pluralisme ini, ya, dia pluralisme merupakan cabang dari liberalisme. Liberalisme artinya kebebasan, liberal, ya, sebagaimana secara bahasa artinya kebebasan. Dan Islam liberal, ya, dai pluralisme itulah dai Islam liberal. Dan ini penamaan yang saya katakan penamaan yang sangat ngawur, menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Jadi kalau liberalisme itu bebas, kebebasan dalam beragama, kebebasan bagi tentang kewanitaan, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, jadi liberal umum. Salah satu produk dari Islam liberal yang paling top adalah pluralisme, paham ya? Jadi liberalisme lebih luas, pluralisme lebih mengkerucut. Namun dia produk yang paling didengung-dengungkan oleh dai pluralisme. Sementara liberal sendiri tidak cocok dengan Islam. Bagaimana bisa digandengkan antara Islam dengan liberal? Karena Islam kalau kita tinjau dari secara etimologi, secara bahasa, Islam artinya istislam, menyerahkan diri kepada Allah, artinya tunduk dan patuh dengan aturan Tuhan. Allah bikin aturan dalam Al-Quran, Allah kirim Nabi SAW bikin aturan. Maka kita sebagai bukti seorang Islam, kita tunduk dan patuh ikut aturan tersebut. Anda sebagai hamba taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Sementara liberal bebas. Bebas. Bertentangan antara Islam dengan liberal. Islam artinya kepatuhan, liberal artinya kebebasan. Gimana mau nyambung? Jadi Islam liberal itu nama yang menggabungkan dua kontradiktif. Jadi timur sekalian barat, utara sekalian selatan. Ini nggak mungkin. Islam sekalian liberal nggak mungkin. Secara bahasa, secara logika nggak mungkin. Karena Islam artinya ketundukan, kepatuhan, taat. Liberal artinya kebebasan. Di antaranya kebebasan dalam milih agama, bebas. Kata mereka, masalah agama adalah masalah yang paling prinsip dan paling privasi. Kata dia, yang paling privasi itu masalah beragama. Kalau milih istri ada privasinya, pilih di mana rumah privasinya ada. Tapi yang paling privasi adalah masalah apa? Milih agama. Jangan ikuti, jangan masuk dalam privasi orang. Jadi mereka mengatakan ini paling privasi. Inti ngapain ngurusin orang? Terserah orang mau beragama apa saja, mau tidak beragama juga urusan dia. Kenapa dipaksa? Mau ateis silahkan aja, kata mereka, jadi masalah. Mau beragama apa saja boleh, semuanya mau surga, nggak jadi masalah. Akhirnya dakwah pluralisme ini ujung-ujungnya melakukan kerusakan yang sangat besar. Kerusakan akidah umat Islam yang pertama, yang kedua kerusakan moral. Jadi benar-benar merusak Islam, Merusak moral. Kita lihat saja produk-produk fatwa mereka sekarang. Fatwa bahwasanya jilbab tidak wajib, ini fatwanya orang-orang liberal. Kalau ada orang di sini mengatakan ini fatwa ulama, tidak benar. Cari mazhab apapun tidak ada. Bahkan orang Syiah saja wajib berjilbab. Iya, orang Syiah wajib juga tidak berjilbab, orang Syiah. Meskipun mereka juga ngawur ya. Jadi benar-benar tidak ada fatwa tentang jilbab tidak wajib. Itu baru muncul dari orang-orang liberal. Setelah saya teliti, mereka mengatakan ada ulama yang membolehkan. Ulama mana? Ternyata kita ulama abad 20 ada di Mesir yang berpemikiran liberalisme. Jadi mereka bersandar kepada ulama liberal, namun bangsa Arab, itu aja bedanya. Tapi kalau kita kembali kepada buku-buku fikih, kepada nggak ada, orang semua ijma bahwasanya jilbab itu wajib. Bagaimana kemudian sekarang bisa jadi tidak wajib? Kita nggak pernah dengar hal ini, kecuali baru-baru aja. Mana pernah kita dengar dulu jilbab tidak wajib? Nggak pernah kita dengar. Kita dengar dari dulu tahu jilbab itu wajib. Orang masuk Islam sudah tahu jilbab itu wajib. Dari dulu kita tahu. Sebagaimana kita tahu sholat itu apa? Wajib. Dari dulu kita tahu sholat itu wajib. Muncul fatwa jilbab tidak wajib. Terus jilbab yang benar gimana? Oh, jilbab itu pakaian kesopanan, kembali kepada masing-masing. Di Indonesia ya sudah pakai kebaya, pakai ya itu jilbab Indonesia, versi Indonesia. Oh gitu. Kalau di Eropa ya gimana ya?
kelihatan betisnya, kemudian kelihatan mungkin sedikit buah dadanya, ya jilbab, kan kesopanan menurut mereka. Terus kalau di pantai, ya bikini itu jilbabnya. Berarti gimana? Nggak ada peraturan yang benar. Sehingga dikatakan sopan. Namanya kesopanan masing-masing orang fitrahnya bisa berubah. Dari yang punya rasa malu bisa hilang rasa malunya. Orang yang tidak punya rasa malu menurut dia sopan-sopan saja. Oleh karena tidak ada standar kalau begitu. Padahal dalam Islam ada standar jilbab yang wajib seperti ini, nggak boleh begini, nggak boleh ini, nggak boleh kelihatan. Itu dalam Islam ada. Ini salah satu contoh produk fatwa mereka. Contoh produk fatwa mereka, contohnya seperti yang menjatuhkan cerai bukan cuma laki-laki, perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Cerai. Wah, ini bahaya ya. Kalau perempuan bisa menjatuhkan cerai, suaminya ditalak 3 tiap hari. Kenapa? Perempuan mudah emosi. Mudah emosi. Apalagi kalau lagi datang haid, repot. Suaminya dicerai. Makanya cerai hanya dipegang oleh para laki yang menikah, laki yang bayar mahar, laki yang menyediakan rumah, menyediakan sandang pangan papan. Kemudian perempuan boleh cerai, gimana ceritanya? Ini fatwa aneh. Kemudian bukan cuma perempuan yang boleh cerai, laki-laki yang sudah diceraikan juga punya masa iddah, katanya, masa menunggu. Jadi kalau dia dicerai, dia nggak boleh nikah, nunggu dulu 4 bulan 10 hari, lama sekali. Ini fatwa ngawur. Ini fatwa seperti apa ini? Ngawur. Kemudian fatwa mereka lebih parah lagi tentang bolehnya homoseksual. Ini fatwa yang luar biasa, parah. Fatwa yang benar-benar. Ini produk-produk ini merusak akhlak. Merusak apa? Akhlak. Ya, kalau jilbab tidak wajib, perempuan boleh menjatuhkan cerai, homoseksual boleh, apa nggak rusak akhlak moral bangsa? Rusak. Laki-laki pacaran sama laki-laki, gitu repot ya. Cium-ciuman sama laki-laki, gimana? Perempuan sama perempuan, ya gimana? Gimana mau hidup ada kebahagiaan kalau laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan? Ya gimana? Gimana mau birrul walidain? Gimana mau keluar anak begitu caranya? Ya, ngawur ya. Padahal begitu banyak ayat yang menjelaskan akan haramnya homoseksual atau lesbian dan macam-macamnya. Namun anehnya, saya yakin fitrah orang-orang liberal masih ada yang punya fitrah. Saya yakin banyak dai-dai liberal yang tidak setuju dengan halalnya pernikahan sejenis. Saya yakin masih banyak orang-orang liberal yang mengatakan tidak boleh, itu hukumnya haram. Namun mereka tidak berani mensuarakan hukumnya haram, tidak berani. Memang ada beberapa orang yang kelihatan menghalalkan, beberapa orang. Tapi saya yakin tidak semua menghalalkan. Karena kita lihat dari fatwa-fatwa mereka tidak semua menyerukan halalnya pernikahan sejenis. Hanya beberapa poin orang saja, tidak semuanya. Yang lainnya kemana? Yang lainnya saya yakin fitrah mereka masih mengatakan haram. Namun kenapa mereka tidak berani protes? Karena kalau mereka bilang haram, mereka protes, berarti mereka sudah keluar dari liberal. Konsekuensi dari Anda berpemahaman liberal, Anda harus biarkan orang bebas berbicara. Sehingga akhirnya dia tidak berani protes. Saya yakin mereka masih ada fitrahnya mengatakan pernikahan sejenis haram. Tapi karena konsekuensi, dia terlanjur mengaku sebagai dai liberal, dia tidak berani ngomong dan tidak boleh ngomong. Karena kalau dia mengaku protes, berarti dia sudah batal jadi dai liberal. Batal jadi dai liberal. Ini makanya kerusakan-kerusakan yang ada didukung oleh orang-orang liberal. Mau joget macam-macam, orang liberal ada yang dukung. Mau Lady Gaga, ada orang liberal yang apa? Yang dukung. Moral rusak semua. Mau ada homoseksual, ada orang liberal yang dukung. Semua kerusakan moral, ada orang liberal yang dukung. Yang penting ini jangan pukul orang lain aja. Jangan pukul orang, jangan nyuri. Tapi kalau dia mau rusak-rusakan akhlak, bebas. Nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu orang lain. Itu pola pemikiran orang. Jadi mau saya, mereka melakukan kerusakan dari dua sisi. Kerusakan moral dan akhlak, rusak. Kalau Anda seandainya liberal ini berjalan di tanah air, rusak. Kemudian yang kedua yang sangat berbahaya lebih daripada itu adalah kerusakan akidah. Kerusakan apa? Akidah. Akidah jadi rusak. Kenapa? Karena konsekuensi dari pemikiran liberal, semua agama benar, semua agama masuk surga. Konsekuensinya, buat apa Nabi Muhammad diutus kalau begitu? Buat apa Allah turunkan Al-Quran? Semuanya agama benar. Kalau kita bahasa kasarnya, Allah kurang kerjaan jadi Nabi Muhammad. Buat apa? Nabi Muhammad diutus buat apa? Kalau semuanya agama benar,
Buat apa Nabi Muhammad? Buat apa ada Al-Quran? Semuanya agama benar. Ya, kata mereka Injil benar, Taurat benar. Enggak beragama juga enggak apa-apa. Terus ngapain diutus Nabi Muhammad SAW? Konsekuensi daripada pemikiran mereka, semua agama benar. Menyamakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Dan ini kebatilan. Hanya satu-satu agama di dalam alam semesta ini yang menyuruh kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta. Cuma Islam. Agama tauhid cuma Islam. Yang lain agama kesyirikan. Menyuruh pada penyembahan terhadap makhluk. Entah kepada Nabi seperti Nabi Isa disembah, atau Uzair, ya, atau kepada dewa, kepada jin, kepada sapi, kepada pohon, kepada batu, ya. Ini semua agama kesyirikan. Agama Islam semuanya agama kesyirikan. Atau pengkultusan terhadap manusia, entah itu Konghucu, entah Siddhartha Gautama, ya. Semuanya agama kesyirikan, penyembahan terhadap makhluk. Kemudian mau disamakan dengan penyembahan terhadap pencipta alam semesta. Mau disamakan antara Allah dengan Siddhartha Gautama, mau disamakan Allah dengan Isa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau disamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Mau disamakan Allah dengan sapi bagi orang yang menyembah sapi. Bagaimana seperti itu? Oleh karenanya konsekuensi dari agama mereka sangat berbahaya. Terus kalau konsekuensi dari ajaran mereka ya sudah nggak perlu dakwah. Nanti ngapain dakwah? Biarin aja orang mau animisme, mau dinamisme nggak jadi masalah. Ya, yang penting mereka tidak ganggu orang lain. Nanti ngapain dakwah? Ngapain dakwah? Ini rusak. Sementara Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah SAW mengirim para sahabat ke orang Yahudi, ke orang Nasrani, dakwahi. Rasulullah SAW kirim surat kepada raja-raja Romawi, suruh masuk Islam. Ini semua Nabi kurang kerjaan, konsekuensinya. Rasulullah SAW kirim surat kepada Herakl, ya, aslim taslam, masuk Islam engkau akan selamat. Bayangkan. Rasulullah menyuruh mereka meninggalkan kesyirikan. Rasulullah SAW kirim surat-surat kepada mereka. Nah, kalau semua agama benar, berarti konsekuensinya Nabi kurang kerjaan, ya. Bahaya. Karena kita harus tahu bahwa agama yang paling benar cuma agama Islam. Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi hanyalah agama Islam. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia akan termasuk dari orang-orang yang merugi, masuk neraka jahanam. Dan dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Nabi SAW, tidak seorang pun, ya, la yasma'u bi, tidak seorang pun mendengar tentang aku, ahadun min hadhil ummah, seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik Yahudi maupun Nasrani. Thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ahlin nar, kecuali dia akan masuk neraka jahanam. Rasulullah mengatakan dengan tegas, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun di umat ini, Yahudi maupun Nasrani, dengar tentang saya kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali masuk neraka jahanam. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka yang paling dekat dengan Islam. Kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi masuk neraka, apalagi yang bukan ahlul kitab. Ya. Ini tegas dari Nabi SAW. Jadi kita harus yakin bahwa agama yang benar cuma agama Islam yang menyuruh kepada tauhid, hanyalah agama Islam. Adapun agama yang lain adalah agama-agama kesyirikan. Kenapa saya katakan bahwasanya pluralisme adalah kekufuran, bukan cuma pengharaman? Karena orang-orang yang menyeru kepada pluralisme melazimkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang begitu banyak. Banyak ayat Allah menyatakan Yahudi Nasrani di neraka, banyak. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Semuanya orang kafir dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul kitab. Ya. Kenapa mereka di neraka jahanam? Kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nasrani, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga.
Nasrani semua ditegur oleh Allah. Semua model Nasrani di zaman Nabi SAW semua dikafir oleh Allah. Di zaman Nabi ada orang Nasrani yang mengatakan Allah satu sama dengan tiga. Ada yang mengatakan Allah ya Nabi Isa. Ada yang mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Ini tiga mazhab. Ada yang mengatakan tiga sama dengan satu. Ada yang mengatakan Allah ya Isa. Ada yang mengatakan Isa anaknya Allah. Semuanya dikafirkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Kemudian Allah juga mengatakan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Sungguhnya mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguhnya mereka telah mendatangkan kemungkaran yang sangat besar. Semuanya dikafir. Makanya Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Makanya dikatakan dengan surat Al-Ikhlas. Ikhlasnya murni menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, makanya waktu Bilal disiksa, disuruh mengucapkan kalimat syirik dia tidak mau, dia ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, enggak mau dia. Dia enggak mau dibunuh enggak jadi masalah bagi dia. Yang penting ahadun ahad, Allah Maha Esa. Sekarang kita gampang-gampangkan mengatakan tidak apa-apa ya. Selama Allah punya anak, ya enggak boleh seperti itu. Oleh karenanya, barang siapa yang berpemahaman pluralisme melazimkan dia mendustakan ayat-ayat Allah yang begitu banyak yang menyatakan bahwasanya yang selamat di surga hanyalah orang Islam, selain orang Islam di neraka jahanam. Antum tidak perlu ragu mengucapkan demikian karena saya katakan asalnya pemahaman seperti ini berlaku pada setiap agama. Orang Yahudi juga merasa mereka yang paling benar. Makanya mereka membunuh orang Palestina. Ya. Orang Nasrani pun demikian. Orang Hindu pun demikian, ya. Orang Buddha pun demikian. Mereka merasa mereka yang paling benar. Tidak berkeyakinan bahwasanya semua agama benar, surga enggak. Mereka yakin mereka yang paling benar. Nah, kalau orang-orang agama lain merasa paling benar, ente ragu-ragu ngapain? Orang Nasrani enggak mau disamakan sama orang Islam, enggak mau mereka. Sebagian mereka merasa rendah kalau mau disamakan dengan orang Islam. Ente maunya mengatakan kita sama dengan mereka, enggak. Kita beda dengan mereka. Akidah mereka berbeda dengan akidah kita. Ada kita akidah tauhid, akidah mereka akidah kesyirikan. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok bisa mereka sampai berkesimpulan seperti ini bahwasanya semua agama benar? Mereka punya syubhat, banyak sekali syubhat mereka. Ya, jadi pemikiran mereka ini pemikiran terstruktur. Terstruktur sehingga akhirnya menimbulkan produk-produk seperti ini. Kalau kita lihat secara sekilas aneh banget, tapi ternyata pemikiran mereka itu terstruktur. Dan itu yang saya bahas di disertasi saya bantah mereka, ya. Baik pendalilan mereka secara pemikiran maupun secara dalil Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya akan singgung beberapa dalil mereka, tidak semuanya tentunya, sebagai garis-garis besarnya saja ya. Kok bisa mereka berpikiran seperti itu? Di antaranya mereka berdalil atau mereka mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu kebenaran di alam semesta ini kebenaran yang absolut, semuanya relatif kata mereka, semuanya nisbi, nggak ada yang pasti. Dan ini terungkap sekarang kan, yang tahu kebenaran cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Ente jangan menafsirkan, yang tahu tafsirannya cuma siapa? Allah. Ya Allah itu bukan ahli tafsir ya. Salah kalau gitu. Saya katakan Allah itu ahli tafsir. Allah, kita sepakat dengan mereka Allah tahu kebenaran, makanya Allah turunkan kebenaran tersebut ya. Tapi mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Anda mengatakan Nasrani musyrik, itu kan Anda memandang dari kacamata Anda. Coba Anda lepas kacamata Anda, pinjam kacamatanya orang Nasrani. Ya, memang kita tinjau dari pemikiran kita. Ngapain kita tinjau Nasrani dari pemikiran apa? Orang Nasrani. Jadi kata mereka semuanya benar. Tidak ada. Sehingga dan ini sering mereka lakukan kalau mereka sudah kalah debat, kata mereka jangan memonopoli kebenaran. Jangan monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana ada. Itu kan dari kacamatamu ya. Kau tidak boleh memandang dari kacamatamu ya. Kau jangan.
jangan subjektif, objektif, dan macam-macam perkataan mereka. Sehingga sebagian orang terbawa dengan syubhat-syubhat mereka ini. Adapun pernyataan mereka ini, ya, ini tidak benar. Kita bantah secara logika dan sangat banyak bantahannya. Di antaranya pernyataan mereka bahwasanya tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif, ya. Ini pernyataan yang batil karena bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada, banyak perkara-perkara yang disepakati oleh manusia. Tidak ada khilaf di antara mereka. Sehingga jadilah kebenaran tersebut kebenaran yang mutlak, yang absolut, tidak relatif lagi. Contohnya, saya rasa seluruh umat manusia di alam semesta ini sepakat bahwasanya 2 itu setengahnya 4. Apa ada yang ragu? 2 itu setengahnya 4 atau 1 setengah dari 2. Apa ada yang ragu? Saya rasa nggak ada yang ragu. Ini relatif apa absolut? Absolut, semuanya percaya. Saya rasa semua orang percaya di alam semesta ini bahwasanya api itu panas. Relatif atau absolut? Absolut pasti. Panggil sama orang liberal, ente nggak percaya, coba. Jangan-jangan masih relatif, coba taruh tangan ente. Saya rasa nggak ada yang relatif. Semuanya yakin ini absolut, api itu panas. Kita panggil orang liberal tersebut, sini mas, kamu liberal ya. Ini menurut pemahaman umat satu dunia, ini besi, palu besi ini kalau taruh kepala bisa pecah. Ini relatif atau absolut? Saya rasa absolut. Kalau ini relatif, kita coba. Gimana? Semua orang tahu besi itu berat, bahaya. Kalau kena kepala bisa buat bocor. Ini relatif atau absolut? Absolut. Semua orang absolut bahwasanya langit di atas, kita di bawah langit. Masih ada yang ragu. Hanya orang gila yang ragu. Jadi banyak sekali perkara yang absolut yang diyakini oleh manusia. Kenapa yang dia bilang tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif? Ini ngomong kosong. Ini hanya pemikiran orang ahli filsafat zaman dulu, kemudian diperindah dengan bahasa keren zaman sekarang. Ini pemikiran dahulu sudah ditinggalkan oleh orang. Tidak ada namanya, tidak semuanya relatif. Masih banyak perkara yang absolut. Justru aturan di dalam kehidupan bermasyarakat hanya bisa berjalan kalau ada perkara-perkara yang absolut. Kalau tidak absolut, tidak diyakini oleh mereka, nggak bisa berjalan. Masyarakat tahu bahwasanya mengganggu tetangga itu nggak baik. Masyarakat tahu bahwasanya lampu lalu lintas atau lampu merah itu baik. Semua orang tahu. Dia pun melanggar, dia merasa bersalah, dia tahu. Tapi kalau semuanya dianggap absolut, relatif gimana? Naik mobil itu lampunya merah, itu kan menurut kamu merah, menurut saya hijau. Gimana mau jalan kehidupan di dunia ini? Kalau ada mencuri barang, ditangkap sama polisi, kamu mencuri. Itu kan menurut Bapak. Menurut saya bukan mencuri, saya cuma ngambil punya orang. Itu namanya mencuri dalam bahasa kita. Kali-kali repot seperti itu. Jadi tidak akan bisa berjalan kemaslahatan bermasyarakat kalau semuanya relatif. Kita bilang justru hanya bisa berjalan aturan dalam masyarakat kalau ada perkara-perkara yang absolut yang disepakati oleh masyarakat. Paham ini? Ya, itu perkataan ngomong kosong aja. Terus bantahan yang paling telak, kita bilang bahwasanya Anda menyatakan tidak ada satu kebenaran pun yang absolut, semuanya relatif. Kita bilang kalau begitu perkataanmu itu juga tidak ada yang absolut, semuanya relatif, juga relatif dong kalau begitu. Paham atau tidak? Kayaknya kurang paham. Saya ulang ya. Anda menyatakan seluruh kebenaran itu relatif, tidak ada yang absolut. Kalau begitu pernyataan Anda ini juga relatif, jangan dipaksa dong. Berarti pernyataan Anda semuanya absolut, semuanya relatif, tidak absolut, juga itu relatif dan tidak absolut. Kalau gitu ngapain ente maksain orang untuk berpemahaman seperti itu? Toh itu juga relatif dan tidak absolut. Paham? Nah, ini diantara pemikiran mereka. Di antara dalil mereka juga, mereka mengatakan, ini sangat berbahaya, bahwasanya agama-agama yang ada itu hanyalah sarana untuk mencari suatu kemaslahatan yang kemanusiaan. Jadi tujuan daripada agama-agama adalah bagaimana insan itu manusia berakhlak mulia dalam berhubungan interaksi dengan yang lainnya. Maka agama-agama ini hanyalah sarana. Nah, kalau ada orang berakhlak mulia dengan agama apapun, maka dia telah mencapai tujuan.
Maka itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin semua manusia berakhlak mulia. Nah, kalau ada orang Nasrani berakhlak mulia, surga. Yahudi berakhlak mulia, surga. Hindu berakhlak surga. Terus saya ditanya, Ustaz, Bunda Teresa, Ustaz, saya nggak tahu Bunda Teresa itu siapa. Saya ditanya, dia itu baik Ustaz. Itulah pendeta, ada pendeta yang baik. Dia itu akhlaknya baik, suka kemanusiaan, bantu orang. Masa di neraka Ustaz? Iya juga ya. Masa baik di neraka? Orang kena itu sebab kayak gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Kelihatannya mantap kan? Mantap dari itu. Bagaimana batanya? Batanya kita bilang bahwasanya agama adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Tuhan. Dan aturan yang paling penting antara Tuhan dengan makhluknya adalah peribadatan. Bahwasanya hamba harus tahu bahwasanya ini Tuhan. Oleh karenanya masalah akhlak, hubungan antara hamba dengan hamba yang lainnya, interaksi di antara manusia, itu perkara penting, namun dia bukan prinsip paling utama. Dia sekunder. Yang primer, yang pertama adalah bagaimana ente sebagai hamba mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti aturan paling utama adalah bagaimana hamba dengan Tuhan, yaitu masalah peribadatan. Nah, kalau ternyata Anda menyembah selain Allah, Anda berarti bukan hamba Allah dan kok menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ingin malingkan seakan-akan agama ini yang paling penting bukan masalah peribadatan kepada Tuhan, tapi antara manusia dengan apa? Manusia. Saya mereka menyatakan buku judulnya Tuhan gak usah dibela. Jadi mereka seakan-akan mereka mengatakan kalau ada masalah berkaitan dengan Tuhan, ada masalah berkaitan dengan Tuhan, bertentangan dengan masalah berkaitan dengan manusia, maka kita sampingkan masalah berkaitan dengan apa? Tuhan. Karena utamanya adalah manusia dengan manusia. Ini tidak benar. Yang utama agama adalah bagaimana Anda sebagai makhluk dengan apa? Dengan Tuhan itu ente tidak boleh beribadah, Anda tidak boleh beribadah, antum tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Banyak dalil menunjukkan ada orang-orang baik masuk neraka jahanam. Yang vonis siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut baik luar biasa tapi divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Akhlaknya baik. Contoh seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu fin nar, li'annahu awwalu man sayyaba sawaib." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret khususnya di neraka jahanam karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta dan kambing-kambing. Yang pertama kali menyemarakan kesyirikan di kota Mekah adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Siapa Amr bin Luhai al-Khuzai? Ini orang sangat mulia. Sayyidun yuta', yaitu pimpinan yang sangat ditaati oleh orang-orang musyrikin Arab dahulu. Dia adalah pimpinan kota Mekah dari Bani Khuza'ah. Sampai Ibnu Katsir rahimahullah menyebut tentang bagaimana Amr bin al-Khuzai, orang yang sangat dermawan. Ya, sampai dia sering bagi-bagikan makanan kepada jemaah haji. Bahkan ribuan onta dia potong, dia sembelihkan bagi jemaah haji, bagi orang-orang Arab. Dia sangat baik. Tapi Rasulullah SAW vonis dia di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia melakukan apa? Kesyirikan. Dalam Sahih Al-Bukhari. Contoh lagi seperti Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an seorang yang sangat dermawan. Ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad syahidtu," ya, sungguh saya telah menghadiri hilfan, suatu perjanjian Fidari Ibnu Juda'an. Ya, perjanjian antara orang-orang tatkala itu di rumahnya Ibnu Juda'an. Karena dia orang baik, sering rumahnya dijadikan tempat kumpul-kumpul, tempat rapat, ya. Orang baik, sering dermawan, ya. Tapi di neraka jahanam, Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an, ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Juda'an, Abdullah bin Juda'an?" Karena fil jahiliyah, dulu di zaman jahiliyah, yasilur rahim, sering menyambung silaturahim, wa yut'imut ta'am, sering beri makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat amalan dia waktu di zaman jahiliyah? Kata Nabi, lam yakul khaira, lam yakul rabbi ghfirli yauma idin, lam yakul rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Lam yakul yauman qad, dia tidak pernah berkata sama sekali rabbi ghfirli khati'ati, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya, pada hari
kiamat kelak. Dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi vonis dia di neraka jahanam. Sama seperti ada seorang namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i adalah ayahnya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim sahabat Nabi SAW yang dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Ya, ayahnya Hatim At-Ta'i terkenal sangat dermawan. Sangat dermawan, dikenal oleh orang Arab. Orang-orang Mekah kenal dia, luar biasa. Sering memotong sembelihan diberikan kepada orang-orang penduduk dan lain-lainnya. Maka anaknya pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana ya Rasulullah?" Dulu baik sekali, suka begini. Kata Rasulullah SAW, ya, "Kana abuka arada syai'an fa'adrakahu." Ayahmu dulu melakukan itu karena dia cari sesuatu. Yuridu dzikr, itu ingin dipuji. Dan dia mendapatkannya. Jadi kata Rasulullah SAW tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia riya waktu melakukannya. Ya. Jadi maksud saya ada orang baik, namun tidak selamat. Ya. Sekarang siapa yang lebih baik daripada Abu Thalib? Abu Thalib kurang baiknya Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi SAW rela mati demi membela Rasulullah SAW. Waktu Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir tidak ada yang berani ganggu Muhammad, tidak ada yang berani mencaci Muhammad, tidak ada yang berani apalagi membukuli Rasulullah SAW. Kenapa? Pamannya Abu Thalib, pembesar kafir Quraisy, masih hidup, rela mati demi Muhammad SAW. Baiknya luar biasa. Di mana kurang baik? Rawat Nabi sejak kecil. Siapa yang rawat? Pamannya Abu Thalib. Jasa kita sama Nabi mungkin tidak tahu jasanya apa, nggak ada. Ini pamannya ngerawat Nabi SAW. Tapi Nabi dakwah ini tidak masuk Islam. Akhirnya Allah mengatakan kata Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Waktu Nabi minta ampun buat Abu Thalib, Allah tegur. Maka dari Nabi, "Walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat mereka setelah jelas mereka penghuni neraka jahanam. Rasulullah SAW ditegur. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya, Abu Thalib di neraka paling jahanam, paling bawah. Tapi Abu Thalib di neraka yang paling atas. Ya, kalau terkena bara api di akhmusi qadamai, ya, ada bara api terkena telapak kakinya, ya belibihi dimaghuhu, maka otaknya mendidih. Itu neraka paling rendah yang dialami oleh siapa? Abu Thalib. Dan itu orang paling baik. Jadi benar, masalah akhlak masalah penting dalam Islam. Namun percuma kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami dampakkan kepada orang kafir amalan mereka banyak, kami nampakkan, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Ente menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya kalau kita menyembah selain Allah? Itu masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ente hamba. Kalau kita sederhanakan logika ya, walillahil matsalul a'la, bagi Allah penghormatan yang lebih tinggi. Contohnya, kita punya anak, kita yang biayai, ente keluar ke sekolah, kita biayai semuanya gitu. Tahu-tahu pulang dia berbakti sama orang lain, bukan sama kita. Marah atau tidak ya? Ini kurang ajar yang biayai kamu yang dari kecil yang besar, tahu-tahu pulang dia punya pekerjaan berbakti sama orang lain. Ya enggak benar. Ente punya istri sudah dirawat, sudah kita kasih mahar, kita kasih rumah, tahu-tahu dia cintanya sama laki-laki lain. Gimana kita jengkel lah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menciptakan yang lain. Terus Allah yang menciptakan Nabi Isa, ente sembah ciptaan Allah, gimana? Allah marah. Allah marah. Meskipun ente akhlaknya paling baik tapi ente nyembah selain Allah, Allah marah. Sampai Allah murka, kata Allah, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit terbelah. Wa tanshaqul ardu, hampir saja bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir saja gunung yang begitu kokoh akan hancur lebur. Anda aulir rahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak boleh, tidak pantas bagi Allah punya anak. Kata Allah, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Seluruh yang ada di langit dan di bumi, mau malaikat Jibril, malaikat apapun, Mikail, Israfil, dan seluruh yang di bumi, mau Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya, Buddha, Konghucu, semuanya datang sebagai hamba Allah. Kenapa ente nyembah hamba? Ini masalah besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita katakan bahwasanya akhlak perkara penting, namun dia bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan.
Namanya beragama. Agama itu hubungan kita dengan Tuhan. Itu namanya agama, ya tidak? Dan ente menjadikan selain Allah sebagai Tuhan disembah. Ini namanya kesyirikan. Mau baik apapun tidak manfaat. Jadi ini syubhat orang liberal, mereka mengatakan agama hanyalah apa? Sarana untuk bagaimana akhlak di antara manusia. Itu salah. Justru agama itu bagaimana ente dengan Tuhan, bukan antara makhluk dengan makhluk. Antara makhluk dengan makhluk bukan namanya agama itu aturan. Paham? Mau namakan aturan, mau namakan konstitusi, mau namakan undang-undang, itu antara makhluk dengan makhluk. Antara makhluk dengan Tuhan itu baru namanya agama. Bagaimana ente mengatakan agama sarana untuk aturan manusia? Tidak, agama itu aturan ente dengan Tuhan, bagaimana hubungannya? Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bantahan berikutnya kita katakan kepada mereka orang pluralisme, orang liberal. Kita bilang, kalau ada orang ateis, baik sekali. Dia percaya Tuhan tidak ada. Suka bagi makanan kepada tetangga, suka beri makan kepada fakir miskin, murah senyum, punya rumah sakit gratis, tapi dia ateis. Masuk surga atau tidak? Menurut orang pluralisme masuk surga atau tidak? Konsekuensinya harusnya masuk surga. Orang ateis itu tidak percaya surga, itu ngapain masuk dia ke surga? Orang ateis percaya ada surga atau tidak? Tidak, Tuhan aja tidak percaya, apalagi adanya surga. Tuhan aja tidak percaya. Terus ente konsekuensi dari perkataan Anda harusnya dia masuk apa? Surga, sementara dia yakin surga tidak ada. Ngapain ente masukkan dia pada perkara yang dia tidak diyakini? Kalau ternyata segala perkara yang penting akhlak, harusnya orang ateis juga masuk apa? Surga. Paham? Baik, ini syubhat yang ada. Syubhat berikutnya, masih kuat enggak ini? Sampai jam berapa kita? Saya biasanya 1 jam materi, setengah jam tanya jawab ya. Baik, di antara syubhat mereka mengatakan ini sekarang oleh ulil absar. Saya sebut aja nama-nama, apa kan? Sudah dari awal saya sudah sebut nama-nama. Ini zaman sekarang zaman terang-terangan ya. Ulil absar ya mengatakan bahwasanya tidak ada syariat Allah secara perinci, enggak ada namanya syariat. Hukum Islam itu enggak ada namanya hukum Islam terperinci. Yang ada syariat Allah yang mujmal, yang global. Jadi kata dia, kita jangan melihat Al-Quran dari secara tekstual, tapi kita harus mencari apa sih ide-ide pokok Al-Quran itu. Itu yang harus kita cari. Nah, segala aturan yang ada harus menyesuaikan dengan ide-ide pokok tersebut. Orang-orang liberal mengatakan setelah kita teliti, ternyata Al-Quran itu punya ide pokok yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan. Kembali lagi, mereka selalu fokusnya kepada apa? Akhlak. Kata mereka, ada ide pokok dalam Al-Quran apa saja? Adanya persamaan, laki-laki samakan dengan apa? Perempuan. Adanya kemanusiaan, tidak boleh bunuh-bunuhan, tidak boleh gini-ginian, tidak ada boleh jihad, tidak boleh macam-macam, tidak boleh. Ada namanya keadilan, ya kata mereka. Macam-macam ada mereka sebutkan, jadi hak-hak kemanusiaan itulah inti daripada Al-Quran. Kata mereka, makanya Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Kata mereka, Allah berfirman, wahai ahlul kitab, marilah kita bertemu pada kalimat yang satu, kalimat yang sama. Maksudnya apa? Nilai-nilai kemanusiaan. Ini dusta ya, padahal kalimat sawa itu maksudnya tauhid. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an. Jangan potong ayatnya di tengah, lanjut. Orang-orang liberal itu suka berdalil dengan sepotong ayat, tidak dilanjut. Ini banyak mereka lakukan. Jadi mereka punya mazhab namanya fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat, titik. Bahaya. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka tidak lanjutkan ayat, tapi mereka titik. Fawailul musallin. Ya ini. Jadi ada orang mabuk datang ke orang masjid, celaka kepada orang salat. Orang mabuk. Lanjutkan ayatnya, enggak hafal. Dia pokoknya hafalnya sampai situ. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Sama seperti ini. Sekarang kata mereka ini disebutkan dalam buku jaringan Islam fikih lintas agama. Mereka benar-benar fokus dalam ayat ini. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, kemarilah kita menulis satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Maksudnya apa kata dia? Mereka tafsirkan, maksudnya kemanusiaan, keadilan. Heraklius lebih paham dari mereka dalam masalah ini. Rasulullah SAW waktu ngirim surat kepada Heraklius, ayat ini Rasulullah angkat. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, wahai Heraklius, wahai orang Romawi,
Kembalilah pada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimatnya? Allah tafsirkan setelah itu. Allah na'budu illallah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan kita berbuat syirik kepada Allah. Jangan kita angkat sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah. Itu tafsiran dari kalimat sawa. Jadi seluruh agama, maksudnya agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani, sebenarnya seruan nabi-nabi mereka kepada tauhid. Itu tafsirannya. Dan mereka ngawur, mereka selalu menafsirkan yang masuk sama setiap agama itu kemanusiaan, bukan tauhidnya mereka buang. Karena mereka bilang, ngapain kita urusan Allah, urusan kita antara kita. Allah tidak perlu dibela, orang biarin aja. Mereka tafsirkan juga contohnya seperti dalam hadis Sahih Muslim dan Bukhari. Nahnu anbiya abna'u allatin dinuna wahid wa ummaha dinuhum dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini para nabi, maksudnya seluruh Nabi Adam dan seluruhnya, kita ini adalah anak-anak sebapak. Anak-anak sebapak. Bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Para ulama menafsirkan, maksudnya apa? Maksudnya syariatnya berbeda-beda, tapi kembali kepada tauhid. Ente buka seluruh ulama yang menafsirkan hadis ini. Maksudnya seluruh agama sama, maksudnya sama-sama bertauhid. Mau Nawawi, mau Al-Qadhiyah, mau siapa saja penafsir hadis mengatakan maksudnya dinuna wahid, agama kita satu, maksudnya sama-sama menyuruh kepada tauhid. Walau pada ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah saja dan jauhilah apa? Taghut. Jadi tauhid. Heraklius waktu dikirim surat oleh Nabi, menujulah kepada kalimat yang sama. Tinggalkan peribadatan selain Allah. Jangan jadikan Isa sebagai apa? Tuhan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan jadikan sebagian kita sebagai sama manusia sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian kata Nabi SAW, aslim taslam. Masuk Islam dan semua selamat. Tinggalkan agama Nasrani. Karena kata Nabi, kalau kau tidak melakukannya, fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Kata Nabi, kalau kau tidak beriman kepadaku, seluruh dosa rakyatmu kau yang tanggung, kata Nabi. Ancaman atau tidak itu? Ancaman. Nabi tidak bicara masalah dunia, mungkin kau hidup di dunia, mungkin tentram, mungkin kau kaya raya, tapi Nabi berbicara dosa. Fa inna 'alaika itsmal arim. Dia Sahih Bukhari di sini. Kata Nabi, kalau kau tidak nurut, tidak masuk Islam, tidak meninggalkan kesyirikanmu, kau akan menanggung seluruh dosa rakyatmu. Heraklius goyang waktu itu. Sampai dia yakin Muhammad ini benar. Tapi waktu dia kumpulkan rakyatnya, dia sampaikan, bagaimana kalau kita beriman kepada Nabi tersebut? Rakyatnya berontak. Tidak mau. Terus kata dia, saya cuma ngetes saja. Dia bilang gitu, saya cuma ngetes apa? Ngetes saja. Kalian memang kokoh. Nah, ini dia nggak jadi masuk Islam gara-gara takut ditinggalkan apa? Rakyatnya. Dia hidup tentang baik-baik aja. Tapi di neraka, di akhirat di neraka jahanam. Maksud saya ingin sampaikan inilah pemikiran orang liberal. Dia mengatakan kita lihat Islam itu ide pokok aja. Ide pokok ini sama dengan seluruh agama, apa keadilan, kesamaan, kemanusiaan, apalagi yang mirip-mirip gitulah yang sering diserukan oleh orang liberal. Kenapa kata dia? Jangan ente terpatokkan pada tekstual Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah itu bukan orang Arab. Yang bilang Allah orang juga siapa? Allah bukan orang Arab, apalagi orang Jawa kan, orang Bugis kan bukan. Jadi kata mereka Al-Qur'an itu ini akidah yang berbahaya. Akidahnya orang-orang liberal, mohon maaf, diadopsi dari orang-orang Asy'ariyah. Antum sering dengar namanya firqah Asy'ariyah. Dan banyak di tanah kita orang bermadzhab apa? Asy'ariyah. Di antara mazhab yang berbahaya dari Asy'ariyah meyakini bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Padahal kita akidah Ahlussunnah yang diyakini oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari menulis masalah ini khusus bahwasanya Allah berbicara dengan suara, Allah berbicara dengan nabinya, Allah maha berbicara dengan bahasa yang Allah sukai, mau bahasa apapun terserah Allah. Dengan siapa Allah berbicara, materinya apa, topiknya apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dialog antara Allah dengan para nabi. Contohnya Allah berbicara dengan Nabi Musa, "Wa matilka biyaminika ya Musa." Wahai Nabi Musa, apa di tangan kanan? Nabi Musa jawab, "Hiya asai," ini tongkatku. Terjadi dialog atau tidak? Dialog. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Allah suruh dia naik ke langit ke-7, diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Ada pembicaraan antara Allah dengan dia atau tidak? Ada pembicaraan, terjadi dialog. Kemudian kata Nabi SAW turun, kata Nabi Musa, terlalu berat, minta keringanan. Nabi naik lagi, minta keringanan. Berarti ada dialog atau tidak? Dialog. Kata mereka tanpa suara,
tanpa bahasa, terus gimana? Cuma pemahaman yang intinya dengan demikian mereka meyakini Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini bahaya, ingat tidak Asy'ariyah. Mereka mengatakan Al-Quran ini bukan kelazimannya, Al-Quran ini bukan firman Allah, tetapi terjemahan dari ide pokoknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya namanya kalamun nafsik, bahasa jiwa yang tidak kita pahami. Nah, Muhammad SAW penerjemahannya bisa jadi Jibril, bisa jadi Muhammad. Jadi Muhammad tangkap maksudnya Allah gimana, maka Rasulullah SAW ungkapkan dengan bahasa Nabi Muhammad SAW, maka jadilah Al-Quran. Kelazimannya, lafal-lafal dalam Al-Quran ini bukanlah firman Allah, paham? Karena Allah tidak punya bahasa. Ini titik yang sangat berbahaya. Beda dengan umat Islam. Umat Islam kita meyakini ini firman Allah. Seluruh orang Islam saya rasa, bahkan orang Asy'ariyah banyak nggak ngerti masalah ini. Orang Asy'ariyah banyak tidak ngerti masalah ini. Tapi kalau kita kembali kepada buku mereka, mereka menyatakan Al-Quran bukan firman Allah, tapi itu adalah terjemahan atau ibarat dari firman Allah, karena firman Allah tanpa bahasa, tanpa suara dan tanpa yang lainnya. Ini syubhatnya panjang, saya tidak ingin jelaskan sekarang. Sementara kita semua yakin Al-Quran firman Allah. Makanya kita yakin firman Allah itu mukjizat atau bukan? Mukjizat atau bukan? Mukjizat. Tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bahasa Muhammad, itu sama persis perkataan Al-Walid ibn Mughirah. Dia mengatakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, in hadza illa qaulul bashar. Kata Walid ibn Mughirah, oh Al-Quran itu hanya perkataan manusia, karangan Muhammad. Kata Allah, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan di dalam neraka jahanam. Gara-gara mengatakan Al-Quran perkataan siapa? Muhammad. Ini perkataan orang musyrikin. Mereka bilang Muhammad itu ngarang Al-Quran. Kalau kita enggak, Al-Quran lafalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW diajari oleh Jibril setiap Ramadan supaya enggak lupa. Karena itu bukan karya siapa? Muhammad. Dan betapa banyak Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu firman Allah. Makanya Allah mengatakan, "Qul la in sama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan, kalau seluruh manusia dan jin bersatu padu, bukan cuma manusia saja, jin juga bersatu padu, kumpul satu dunia, buat semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan bisa mendatangkan semisal apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang liberal, mereka mengadopsi akidah Asy'ariyah bahwa Al-Quran ini lafalnya bukan dari Allah. Seperti Ulil Absar mengatakan Allah bukan orang Arab. Dari situ, kalau begitu yang kita tangkap, jangan kita terfokus pada tekstualnya, tapi kita lihat ide pokoknya apa. Jadi ada timbullah tafsir kontekstual. Paham? Tafsir kontekstual yang kemudian kita kembangkan dengan nama istilah tafsir hermeneutika. Ini mau dibahas panjang lagi. Tapi saya ingin ingin menyimpulkan dan memudahkan. Jadi kata Ulil Absar, tidak ada hukum Allah secara terperinci. Yang ada cuma hukum global. Global itu maksudnya apa? Keamanan, ketentraman, persamaan, kemanusiaan, keadilan. Karenanya kata dia, tidak boleh diterapkan lagi hukum hudud zaman sekarang, nggak boleh. Barang siapa yang mencuri dipotong tangannya, barang siapa yang bunuh orang dikisos, dibunuh juga, barang siapa yang berzina dirajam atau dicambuk. Kata Ulil Absar ini nggak usah diterapkan lagi. Kenapa? Karena itu adalah hukum perinci. Hukum perincian itu berkaitan dengan zaman dulu. Nabi SAW tatkala mempraktekkan atau ayat-ayat yang menyatakan adanya potong tangan, adanya rajam dan yang lainnya, itu berdasarkan zaman Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Karena menerjemahkan ide pokok Allah. Nah, ente jangan terjemahkan ide pokok Allah sekarang seperti zaman dahulu. Tahu tidak? Seakan-akan Ulil Absar mengatakan, dan dia mengatakan tidak boleh diterapkan lagi karena sudah. Terus bagaimana Ulil Absar? Kata dia, sekarang kita disuruh untuk berijtihad untuk membuat hukum-hukum baru yang cocok dengan zaman kita sekarang. Zaman dulu mungkin tidak ada, zaman dulu kenapa ada hukum rajam, hukum macam-macam? Karena dahulu mungkin tidak ada alternatif lain, tidak ada penjara, tidak ada macam-macam. Orang tidak bisa jerah kecuali dengan cara demikian. Nah, zaman sekarang bisa tanpa harus begitu. Dan tidak boleh kita terapkan lagi hukum-hukum seperti dahulu hukum Islam, karena itu hanya berlaku di zaman Rasulullah SAW. Makanya kalau ente bilang manhajus salaf, mereka ketawa. Apa itu salaf? Mengajar bahwa orang zaman dulu, zaman kuno dibawa zaman sekarang. Maksudnya begitu. Mereka ketawa aja. Pemahaman 1400 tahun yang lalu mau dibawa zaman sekarang. Mereka ketawa. Ente gimana? Zaman sudah berubah.
Ini berbahaya, menolak hukum Islam. Kata mereka, terus bagaimana ya kita berijtihad untuk membuat hukum baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Maksud saya dalam tanda petik seakan-akan Ulil Absar mengatakan Muhammad sudah expired. Benar ini. Muhammad sudah expired di zamannya, sekarang muncul Muhammad baru saya. Dia tidak mengatakan demikian, tapi konsekuensi dari perkataannya demikian. Konsekuensinya perkataan dia demikian. Ini sangat berbahaya. Menolak apa hukum Islam. Ya. Akhirnya kata dia tidak boleh kita lagi terpaku pada tekstual, tidak boleh lagi terpaku pada tekstual. Akhirnya timbullah suatu metode penafsiran namanya metode tafsir hermeneutika. Hermeneutika itu menafsirkan kontekstual, tidak terpaku pada teks. Ini dijebolkan oleh Nur Khalis Majid, sama dijebolkan juga oleh Komarudin Hidayat, Dr. Komarudin Hidayat ya, dalam bukunya Hermeneutika, bahasa agama ya. Sampai Nur Khalis Majid berdalil dalam Islam ada seperti ini. Contohnya tafsir kebatinan. Jadi berdalil dengan firqah-firqah sesat. Tafsir kebatinan, ada kebatinan kok dijadikan dalil, itu firqah sesat menurut para ulama. Dan juga ada tafsir orang ahli filsafat. Ahli filsafat mengatakan neraka jahanam itu enggak ada, surga itu enggak ada. Tapi kenapa turun ayat-ayat berkaitan dengan surga dan neraka? Karena kalau tidak turun seperti itu orang tidak bisa jerah, maka dibuat khayalan seakan-akan ada surga dan neraka. Ini ada tafsir, ini kan bahaya sebenarnya, kekufuran ini. Dijadikan dalil oleh Ibnu Khalis Majid tentang bolehnya tafsir kontekstual namanya hermeneutika. Berdalil dengan firqah-firqah sesat. Ya. Memang pernah ada, tapi itu orang sesat semuanya. Ini bahaya sebenarnya. Oleh karena akhirnya apa? Produk dari Ulil Absar mengatakan apa? Bosnya, contohnya dia mengatakan tidak ada kisah-kisah dalam Al-Quran tidak mesti benar. Tidak ada kisah-kisah dalam Al-Quran tidak mesti apa? Benar. Karena tidak sesuai dengan keyakinan dia. Jadi masa ada Nabi Nuh berdakwah kemudian tidak diterima oleh umatnya, Allah kirim banjir matikan mereka. Katanya ini Allah jahat banget ini, Allah ini kayak begini modelnya. Ada pengaruh Yahudi kata dia. Jadi kata dia ini cerita tidak benar. Tidak ada cerita Nabi Nuh. Sampai dia buat suatu artikel dalam bukunya dicetak judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Seakan-akan dia ingin menceritakan ini cerita dongeng. Cerita apa? Dongeng, hanya sekedar dibuat supaya orang itu sadar dan takut kepada Allah supaya bisa berakhlak mulia. Nah, sama seperti seorang ibu menceritakan kepada anaknya sebelum tidur tentang kisah kancil dan buaya. Ya, padahal itu tidak pernah terjadi. Supaya anaknya ini bisa mengambil apa? Pelajaran. Nah, kisah Nabi Nuh, Nabi Sulaiman itu enggak ada kata Ulil Absar. Bahaya ini kekufuran. Berarti benar sebagaimana perkataan orang musyrikin yang mengatakan asatirul awwalin, kata mereka Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, persis seperti perkataan Ulil Absar. Ini maksud saya ikhwan, ini sekedar saya sampaikan ya, bahwasanya pemikiran mereka itu pemikiran struktur dibangun di atas syubhat-syubhat pemikiran yang berbahaya. Yang harus kita pahami sehingga bisa kita jelaskan kepada masyarakat tentang bahayanya mereka. Dari sini kita tahu betapa sulit berdialog dengan mereka. Nanti dialog sama mereka, kan Rasulullah sabda begini ya, kan zaman dulu. Ini kan dalam pikiran mereka itu expired semuanya. Nanti pakai dalil itu susah ya. Ini tidak boleh lagi terapkan hukum Islam. Kenapa? Karena sudah expired, tidak berlaku lagi. Inilah hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pemikiran pluralisme yang meyakini semua agama adalah benar dan semua agama masuk surga. Yang pemikiran ini sangat berbahaya karena merusak akidah dan juga merusak moral dan akhlak. Bahkan ini hukumnya bukan sekedar haram, tapi ini merupakan apa? Kekufuran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau ada kertas lebih saya suka. Kalau ada kertas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Amri dari Tanjung Barat, Ustaz. Bagaimana dengan yang namanya inkasun nafsa? Karena ini kebetulan saya dapat dari teman di Facebook. Dia bilang jangan taat kepada yang tidak bertanggung jawab. Yang isinya di mana? Siapa yang akan paling bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan? Apakah Nabi Muhammad, Bukhari CS, ulama, MUI? Yang bertanggung jawab adalah kita sendiri sesuai dengan Al-Quran. Ini terus.
Tidak, mereka semua pada akhirnya bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Mereka sibuk dengan nasib mereka sendiri. Yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Maka berhati-hatilah mentaati sesuatu. Allah melalui Al-Quran sudah berkali-kali berpesan, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Apakah Muhammad bertanggung jawab? Jawab mereka tidak. Dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Dia hanya menyampaikan perkataan Allah. Maka taatlah Allah dan Rasulnya adalah taat perkataan Allah saja. Rasulnya pun hanya perkataan Allah saja. Jawabannya, apakah Allah bertanggung jawab? Allah juga tidak bertanggung jawab. Allah hanya menghukum kamu aja. Iya. Kalau gitu konsekuensinya ente tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah. Ente bilang Muhammad tidak bertanggung jawab, dia hanya nyampaikan. Artinya kalau ente salah, ya Muhammad tidak bisa bela kan? Sama, Allah juga tidak bertanggung jawab. Kalau ente salah, apakah Allah bela? Allah tidak bela juga. Konsekuensinya tidak usah sembah Allah kalau begitu. Jangan taat kepada Allah. Nah, yang kedua, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Yang nyuruh taat kepada ente bilang kalau begitu kita hanya taat kepada Allah. Nah, Allah suruh ente taat sama Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Mudah sekali bantahnya. Paham? Yang suruh taat kepada Rasul siapa? Allah. Kalau ente enggak taat kepada Rasul, ente enggak taat sama Allah. Yang tadi kalau bilang tidak bertanggung jawab, ya sudah enggak usah taat sama Allah juga. Allah juga tidak bertanggung jawab kalau ente masuk neraka. Memang Allah bertanggung jawab, Allah tidak bertanggung jawab. Salah sendiri ente masuk neraka. Sudah. Ustaz, bagaimana caranya kita menghilangkan keraguan kita bahwa ibadah-ibadah yang baik itu tidak diterima jika tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW? Contoh sederhana orang Nasrani. Orang Nasrani dikatakan walad dhalin. Mereka sesat. Kenapa? Mereka beribadah tanpa ilmu. Contohnya saking begitu mereka mengagungkan Allah sampai mereka tidak mau nikah. Itu bukankah itu perjuangan yang hebat? Tidak mau nikah, tapi ternyata itu haram. Ternyata itu apa? Haram karena tidak pernah dicontohkan dalam syariat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Oleh karenanya jangan kita beribadah dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukankah firqah-firqah yang muncul seperti Mu'tazilah, jadi kemudian Khawarij, kemudian Syiah dan yang lain gara-gara lepas dari koridor contoh Nabi. Masing-masing berkreasi akhirnya punya cara sendiri-sendiri. Kita mengajak umat untuk apa? Kembali kepada contoh Nabi SAW. Tentunya dengan cara yang lembut, dengan kata-kata yang halus, dengan menunjukkan rasa cinta kita kepada kaum muslimin. Banyak di antara mereka tidak ngerti. Sampaikan kata-kata yang lembut agar mereka bisa paham tentang sunnah Nabi SAW. Jika kita di kantor punya atasan orang Cina dan bukan muslim, bagaimana Ustaz cara kita bersikap jika dia mengolok-olok Islam? Di demo juga. Laporkan kepada yang berwajib. Enggak boleh kan menista. Ente kalau bicara dalam kalangan sendiri nggak jadi masalah. Ente bicara dengan orang lain lain lagi hukumnya. Kalau kita dalam kalangan sendiri dalam Islam, saya mencaci-caci nggak jadi masalah, itu dalam syariat. Nabi Ibrahim mencaci maki Tuhan bapaknya. Kata Nabi Ibrahim, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai Ibrahim, wahai ayahanda, kenapa kau menyembah Tuhan yang tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat? Kata Nabi Ibrahim, ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun, celaka kalian wahai kaumku dan juga sembahan kalian celaka. Kalian tidak punya otak sembah patung. Dalam Al-Qur'an tidak jadi masalah kalau kita sama kita menyampaikan yang Islam di antara kita. Tapi kalau kita sudah dengan agama lain, ini punya aturan sendiri dalam negara ya. Tentunya dengan yang bijak sesuai dengan ajaran kita ya bagaimana caranya. Tapi kalau dia mencela agama kita, maka kita laporkan kepada yang berwajib. Kalau enggak antum dialog. Antum ngapain mencaci maki agama saya? Ya, dialog sama dia. Tuhanmu siapa? Siddhartha Gautama itu manusia apa Tuhan? Sejak kapan diciptakan alat? Dia enggak pernah ciptakan alat, kenapa yang disembah? Dialog sama mereka. Buddha itu tidak pernah disembah, dia disembah belakangan. Dia disembah belakangan. Jadi saya katakan kebanyakan kesyirikan terjadi gara-gara pengkultusan orang-orang yang baik, orang-orang soleh berlebihan. Nabi Isa di zaman dia masih hidup belum disembah. Kapan disembah? Setelah dia meninggal. Lata orang soleh. Kapan disembah? Setelah dia meninggal. Buddha kapan disembah? Setelah dia meninggal. Waktu dia masih hidup tidak disembah. Apakah boleh kita masuk grup WA yang dalamnya bercampur laki-laki perempuan, yang dalamnya banyak pembicaraan candaan antara laki-laki dan perempuan? Sebaiknya saya rasa jauhi. Kalau grup laki-laki perempuan, ya boleh-boleh saja karena suara bukan aurat, tulisan juga bukan aurat. Tapi kalau masih wajar pembicaraan ilmiah, ya maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau
ada ketawa ketiwinya itu jadi masalah. Kemudian japri aja deh, wah japri aja bahaya. Sebaiknya jauh deh. Fitnah wanita berat ya, berat, tidak mudah ya. Ustaz, kalau orang perempuan tanya saya, telepon saya, Ustaz apa hukumnya ini, saya jawab nggak jadi masalah, hukumnya gini-gini nggak jadi masalah. Ada WA, Ustaz apa hukumnya, saya jawab. Terus dia jawab, terima kasih Ustaz. Hihihi, ini bahaya. Hihihinya ini bahaya. Saya juga manusia. Bahaya. Jangan main-main sama fitnah laki-laki atau fitnah apa? Perempuan. Tapi kalau sebenarnya hukum asalnya wajar-wajar saja, nggak jadi masalah. Rasulullah SAW juga didatangi seorang wanita bertanya langsung, nggak jadi masalah. Selama tidak dibumbui dengan hal-hal yang bisa menggoda. Di Indonesia itu masalahnya ramah. Orang Indonesia itu apa? Ramah. Makanya kalau mereka belanja di Madinah, penjualnya pada heran-heran. Kurangi dong. Ini nggak ada orang Arab gini penjual, nggak ada. Tapi di Indonesia bisa. Wah, nggak tahu perasaan dia kayak apa. Kan nggak begitu kalau orang Arab, nggak ada. Kurang sambil ketawa sambil senyum-senyum. Ya begitulah, kita saking ramahnya terkadang khawatirnya berlebihan itu. Maksudnya baik sih, pingin ramah, tapi ya orang bisa jadi salah paham ya. Bisa jadi besar kepala ya. Jelaskan tentang ahli kitab yang boleh kita makan sembelihannya. Ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Selama mereka menyembelih dengan sembelihan ya, maka dengan cara menyembelih bukan di strom misalnya kemudian mati ya. Selama disembelih dengan nyembelih maka hukumnya halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum dalam surat Al-Maidah, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar sangat bermanfaat zaman sekarang. Kita sering mungkin pergi ke negara-negara kafir yang itu banyak Nasrani ya. Sembelihan mereka tidak jadi masalah. Yang penting yang disembelih bukan babi sama anjingnya. Mau mengorbankan 20 SMS karena asma Allah. Dalam waktu 1 hari Anda akan mendapatkan rezeki yang tiada tara jumlahnya. Jangan diremehkan demi Allah dan jangan dihapus sebelum dikirim. Pertanyaan saya, kok masih ada saja Ustadz hari gini yang percaya dengan SMS tersebut tanpa dipelajari dahulu dan seksama? Saya juga heran masih ada yang percaya. Dulu zaman beberapa tahun lalu saya sempat di pom bensin. Ada orang membagi-bagikan kertas tentang mimpinya Syekh Ahmad bertemu dengan Nabi, menjaga kuburan Nabi katanya. Harus disebarkan itu selebaran tersebut. Jadi sampai orang ketakutan, maghrib bagi-bagi. Mereka tidak sholat nggak takut. Tapi kalau tidak bagi itu takut mereka. Ini kenyataan yang ada. Kalau tidak bagi kertas itu ketakutan, karena ada jam. Tapi kalau nggak sholat nggak apa-apa, jadi masalah. Bagaimana kalau ada orang mengaku beragama Islam tapi masih merokok? Kok bisa ya? Ya orang Islam juga bermaksiat. Emang kalau merokok terus jadi orang kafir kan enggak ya? Ya, doain aja supaya mereka sadar. Jangan kita pandangan juga ada orang merokok langsung kita benci. Ya orang-orang di mana-mana merokok. Doain dia semoga dia sadar ya. Jangan suka benci-benci orang lain. Mereka punya salah ya, kita tegur dengan cara yang baik ya. Bagaimana ya, jadi ya wajarlah kalau gitu. Masih suka musik, masih menganggap tidak apa-apa, masih menitipkan jin Islam pada tubuh anaknya. Menitipkan jin Islam. Emang gak ada rumah penitipan jin, kenapa nitip sama anaknya? Apakah untuk agar diketahui oleh masyarakat perlu pernyataan bahwa saya dai salafi atau saya pluralis? Syukran. Antum nggak perlu ngaku-ngaku salafi, ya. Antum dakwai sunnah, dakwai Nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW, para ulama, para imam arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, dakwahkan saja. Yang penting antum dakwahkan apa? Sunnah. Ya. Orang bilang apa? Saya dai sunnah. Saya mendakwakan apa? Sunnah Nabi SAW. Kalau bukan sunnah saya tidak mau dakwakan. Jadi masalah. Mau orang namakan dai sunnah, mau dai salafi, mau dai apa, terserah ya.
Wahabi terserah. Yang penting yang kita apa? Dakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana meyakinkan orang tua yang lebih berpatokan dengan ustadz-ustadz liberal saat ini? Itu harus bisa dakwai orang tua, jelaskan. Ya. Bagaimana yang saya ceramahkan tadi atau ceramahkan lagi sama orang tua? Ya intinya harus itu syubhat. Menurut saya liberal itu syubhatnya terstruktur, bukan gampang. Ya, harus dijelaskan dengan logis, dengan dalil. Ya. Ada pun antum, oh bapak itu ngawur, itu orang sesat. Dia nggak akan percaya begitu. Kamu yang sesat, yang sesat-sesatin orang katanya. Saya aneh orang liberal. Orang liberal itu semuanya dia bela. Semuanya dia bela. Mau yang homoseksual dia bela, mau Syiah dia bela, Ahmad dia bela, Ahmadiyah dia bela, semuanya dia bela kecuali Wahabi tidak dia bela. Semuanya dia bela kecuali apa? Kecuali Wahabi. Wahabi sesat katanya, yang lainnya enggak apa-apa. Ini kenyataan yang ada. Semua orang yang bantah dia dikatakan apa? Wahabi. Ada yang bantah dikatakan apa? Wahabi. Dikatakan radikal. Itu tuh macam-macam. Kami punya kakak kandung yang sering menegur kami bila kami menyampaikan suatu ilmu atau sunnah bertentangan dengan pendapat umum. Dia bilang jangan merasa paling benar sendiri dan masuk surga sendiri. Bagaimana sikap kami? Bilang, kak, saya tidak ingin masuk surga sendiri, saya mau ngajak semua orang. Makanya saya dakwakan apa? Hal ini. Ya, justru kecintaan saya kepada masyarakat, saya sampaikan yang benar seperti ini, yang salah seperti ini, meskipun konsekuensinya saya dibenci atau dituduh macam-macam. Tapi saya perlu ingatkan, tentu kita harus tahu masalah-masalah yang masih ranah khilafiyah, ada adabnya tatkala menyampaikannya. Seperti masalah Syiah, masalah liberal, masalah yang disepakati semuanya. Tapi ada masalah-masalah yang masih khilaf di antara para ulama, tentunya kita sampaikan yang benar seperti ini menurut saya dengan tetap menghargai pendapat yang lain. Para ulama dari dahulu mereka bantah-membantah dalam buku-buku fikih. Namun mereka menghargai di antara apa? Mereka. Ya. Kalau menyalahkan enggak jadi masalah. Dari dulu ada salah menyalahkan dari dulu. Tapi yang penting menyalahkan dengan apa? Dengan dalil, dengan menghormati pendapat yang lain. Ustaz, dulu ada orang yang ngomong ayat konstitusi lebih tinggi dari Al-Quran, lalu Al-Quran dibilang dongeng. Kenapa sikap Muslim tidak seperti sekarang? Apa karena sekarang itu yang ngomong orang kafir? Oh, alam juga kenapa ya? Ya, karena mungkin sekarang sangat urgen ya, sangat berbahaya seandainya. Ya banyaklah hal-hal yang membuat kaum muslimin emosi sekarang atau marah karena ada hinaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Apakah tasbih termasuk bid'ah? Kalau tasbih bukan termasuk bid'ah, kok Syekh Albani mengatakan bid'ah? Ada permasalahan-permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama, ya. Seperti masalah tasbih. Tasbih Syekh Albani mengatakan bid'ah, namun dia diselisih oleh para ulama yang lain, ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak taklid kepada Syekh Albani, ya. Kita lihat dalil. Kalau dilihat dijelaskan oleh para ulama yang lain bahwasanya tasbih itu adalah alat saja sekedar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan ritualnya. Kapan dikatakan bid'ah? Jika kita memunculkan ritual yang baru. Ritual yang baru. Misalnya kita meyakini kalau zikir tasbihnya harus dileherkan, dikalungkan misalnya ya. Atau kalau kita berzikir dengan tasbih lebih afdal, maka itu bid'ah. Tapi selama kita meyakini tasbih tersebut hanyalah alat ya, maka enggak jadi masalah. Sama seperti seorang mungkin naik mobil, dia kemudian mau berzikir. Karena ada zikir-zikir yang kata Rasulullah 100 kali, pahalanya sekian, 100 kali. Dia mau zikir kan susah begini. Bingung juga. Makanya dia mungkin ada alat pakai yang digital. Subhanallah, subhanallah, belum. Jadi konsep bisa gitu ya. Ini kan alat saja, mau tasbih mau begini hanya sekedar apa? Alat. Jadi selama kita meyakini tasbih hanya sekedar alat hitung, maka itu bukan bid'ah. Kapan jadi bid'ah?
seperti keyakinan. Saya ketemu dengan orang, ini tasbih ini sudah diinapkan di kuburan Syekh Fulan misalnya. Jadi semakin apa? Semakin afdal zikir dengan tasbih. Enggak benar. Zikir paling afdal dengan jari. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi bukan berarti enggak boleh dengan tasbih. Karena itu hanya sebagai alat. Sama seperti mikrofon. Ini bukan bid'ah, ini alat ceramah. Yang penting ceramahnya benar, paham? Televisi itu bukan bid'ah, itu alat. Sarana. Yang kita bicarakan bid'ah itu pada ritualnya. Pada ritual baru seperti sholat ini tidak diajarkan Nabi, itu sholat yang bid'ah. Kemudian kalaupun kita pakai tasbih yang wajar-wajar saja lah. Jangan sampai kita bikin tasbih yang aneh-aneh. Khawatir terkena riya. Ada orang, ini tasbih. Ini tasbih dari kayu kapalnya Nabi Nuh. Kurang ajar ente, kapal Nabi Nuh ente rusak bikin tasbih kan. Orang macam-macam. Ada tasbih jual sekian mahal-mahal, terbuat dari mana? Ada tasbih dikalungkan seperti biksu. Ngapain seperti itu? Jangan seperti itu. Ya. Sampai ada tasbih yang gede-gede. Tasbih apa? Saya pernah tanya-tanya, Mas, tasbihnya besar sekali. Ada yang lebih besar enggak? Oh enggak, ini yang paling besar katanya. Ada tasbih besar-besar begini. Ngapain itu seperti itu? Subhanallah. Kita cukup yang begini aja. Oleh karena saya katakan jumhur ulama di Arab Saudi membolehkan tasbih. Oleh karena banyak masyarakat tasbih yang masyarakat Saudi yang pakai tasbih dan jualan tasbih. Ya. Benar ada yang berpendapat bid'ah, contohnya Syekh Albani rahimahullahu taala ya. Tapi kita tidak sepakat dengan beliau dalam masalah ini. Demikian para hadirin kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga negara kita dalam kondisi tentram, aman, dan semoga kaum muslimin semakin bersatu, Al-Quran semakin diagungkan, semakin banyak orang baca Al-Quran dan bisa jadi syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.